Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizky Andika dengan NIK 0504 11 82 42 9003 dari jurusan Teknologi dan Industri Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada ayam betina dan proses produksi pada telur ayam. Bagian pertama pada organ reproduksi ayam betina adalah ovarium. Ovarium pada unggas dinamakan juga folikel. Bentuk ovarium seperti buah anggur dan terletak pada rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri dan bergantung pada ligamentum mesoovarium. Besar ovarium pada saat ayam menetas 0,3 gram, kemudian mencapai panjang 1,5 cm pada ayam betina umur 12 minggu dan mempunyai berat 60 gram pada 3 minggu sebelum dewasa kelamin. Ovarium terbagi dalam dua bagian, yaitu korteks pada bagian luar dan medulla pada bagian dalam. Korteks mengandung folikel dan pada folikel terdapat sel-sel telur. Jumlah sel telur dapat mencapai lebih dari 12.000 buah, namun sel telur yang mampu masak hanya beberapa buah saja. Folikel akan masak pada 9-10 hari sebelum ovulasi karena pengaruh karotenoid pakan ataupun karotenoid yang tersimpan di tubuh ayam yang tidak homogen. Maka penimbunan materi penyusun folikel menjadi lapisan konsentris tidak seragam. Dikenal 3 fase perkembangan yolk, yaitu fase cepat antara 4-7 hari sebelum ovulasi dan fase lambat pada 10-8 hari sebelum ovulasi, serta pada 1-2 hari sebelum ovulasi. Penyusun utama kuning telur adalah air, lipoprotein, protein, mineral, dan pigmen. Setelah ovarium, adanya infundibulum, yang mana panjang infundibulum 9 cm, berfungsi untuk menangkap ovum yang masak. Bagian ini sangat tipis dan mensekresikan sumber protein yang mengelilingi membran vitalina. Kuning telur berada di bagian ini berkisar 15-30 menit. Pembatasan antara infundibulum dan magnum dinamakan sarang spermatozoa sebelum menjadi pembuahan. Setelah itu ada oviduct, yang mana oviduct adalah tempat menerima kuning telur masak, sekresi putih telur, dan pembentukan kerabang telur. Pada unggas umumnya dan pada ayam khususnya, hanya ovarium kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan yang bagian kanan mengalami rudimenter. Oviduct ini sering disebut dengan tuba fallopi. Setelah dari infundibulum, yaitu magnum. Magnum ini memiliki bagian yang terpanjang dari oviduct, yang mana memiliki panjang 33 cm. Magnum yang tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel. Sintesis dan sekresi putih telur terjadi di sini. Mukosa dan magnum tersusun dari sel gobelet. Sel gobelet mensekresikan putih telur kental dan cair. Kuning telur berada di magnum untuk dibungkus dengan putih telur selama 3,5 jam. Setelah itu turun ke ismus. Ismus ini mensekresikan membran atau selaput telur. Panjang saluran ismus adalah
10 cm dan telur berada di sini berkisar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Ismus bagian depan yang berdekatan dengan magnum berwarna putih, sedangkan 4 cm terakhir dari ismus mengandung banyak pembuluh darah sehingga memberikan warna merah. Setelah itu ada uterus. Uterus disebut juga glandula kerabang telur. Panjangnya 10 cm. Pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu dehidrasi putri telur atau clumping, kemudian terbentuk kerabang yang sering kita sebut cangkang telur. Warna kerabang telur yang terdiri atas sel porfirin akan terbentuk di bagian ini pada akhir mineralisasi kerabang telur. Lama mineralisasi antara 20 sampai 21 jam. Setelah dari uterus ada bagian vagina, yang mana bagian ini hampir tidak ada sekresi di dalam pembentukan telur, kecuali pembentukan kutikula. Telur melewati vagina dengan cepat, yaitu sekitar 3 menit, kemudian dikeluarkan, dan 30 menit setelah peneluran akan kembali terjadi ovulasi. Setelah itu tibalah di tempat terakhir, yaitu kloaka, yang mana kloaka merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu untuk pembentukan sebutir telur adalah 25 sampai 26 jam. Ini salah satu penyebab mengapa ayam tidak mampu bertelur lebih dari 1 butir per hari. Di samping itu, saluran reproduksi ayam betina bersifat tunggal. Artinya, hanya ovidak bagian kiri yang mampu berkembang, padahal ketika ada benda asing seperti yolk atau kita sering sebut kuning telur dan segumpal darah, ovulasi tidak dapat terjadi. Proses pengeluaran telur diatur oleh hormon oksitosin dari pituitaria bagian belakang.